Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair Bajuri dari kelas G NIM 21120297. Dan pada video kali ini saya akan memenuhi nilai UAS dari mata kuliah komputasi bergerak. Dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat aplikasi mobile di dalam Glide. Teman-teman silahkan pergi ke Chrome dan searching Glide. Setelah itu pilih Glide Text. Nah, ini adalah tampilan di dalam Glide. Sebelum kita masuk ke dalam Glide, terlebih dahulu kita membuat database-nya di dalam Google Drive. Setelah teman-teman masuk ke dalam Drive, teman-teman harus membuat folder terlebih dahulu. Dan studi kasus yang saya pilih ialah penjualan kendaraan atau showroom kendaraan. Oke, setelah itu teman-teman bisa masuk ke dalam folder yang tadi sudah teman-teman buat, kemudian klik kanan dan pilih Google Spreadsheet. Nah, ini adalah tampilan dari Google Spreadsheet untuk membuat database, dan tampilan dari Google ini mirip dengan Excel. Dan untuk yang pertama kita menggunakan ID, terus jenis motor, setelah jenis motor ada keluaran, dan di sini ada merek motor. Untuk jenis motor dan merek motor ini nanti berbeda ya. Untuk merek motornya di sini misalnya menggunakan Yamaha atau Honda, dan untuk jenisnya dari produknya tersebut. Kemudian ada gambar motor, lalu harga. Setelah itu teman-teman bisa ganti nama database-nya showroom kendaraan. Setelah semuanya sudah terisi, teman-teman bisa klik di bagian sini yang ada simbol kunci, klik. Kemudian yang untuk akses umumnya kita pilih siapa saja yang memiliki link. Oke, setelah itu selesai. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, sudah disimpan di drive. Kita kembali ke drive, kita simpan lagi. Oke. Setelah semuanya sudah, teman-teman kembali ke Glide, lalu open Glide di bagian pojok kanan atas. Setelah teman-teman sudah masuk, pilih new project, lalu pilih yang mobile, dan ini nama project kita namakan saja dengan nama saya.
continue, lalu pilih yang Google Sheets, continue. Nah, setelah itu kita pilih database yang sudah kita buat tadi, yaitu showroom kendaraan, select. Nah, ini adalah tampilan dari Glide yang akan kita rancang. Di sini adalah tampilan mobile, yang dimana nanti kita bisa mengisi data field yang sudah kita buat di database sebelumnya. Dan kemudian ini adalah komponen-komponennya. Nanti kita bisa masukkan gambar ke dalam sini, atau hanya angka saja juga bisa, atau angka dan tulisan. Kemudian di sini kita bisa ubah lagi dari jenis label, panjangnya, dan kita bisa sesuaikan kolomnya. Di sini yang pertama ID berarti kita hanya memakai angka saja. Kita silang dulu, kita klik tanda plus di samping komponen. Nah, di sini kita menggunakan nomor Android, kita tinggal drag and drop saja. ID, usahakan yang komponen ini harus sesuai dengan field yang ada di database. Setelah itu yang jenis motor, text entry, yang keluaran kita ganti dengan, karena kita menggunakan angka, berarti saya memilih number entry. Kemudian ada merek motor, kita menggunakan text entry, dan juga gambar motor ini kita menggunakan image picker ya. Saya silang dulu. Dan untuk harganya, karena nanti saya akan menambahkan rupiah dan saya gabungkan dengan angka, jadi kita menggunakan text entry. Usahakan komponen yang ada di sini sesuai dengan field yang ada di database. Oke, kita mulai mengisi. Di sini ID 1, jenis motor Yamaha. Atau di sini jenis motornya saya ganti dengan produk. Produk. Ctrl Shift R untuk enter. Dan ketika masuk dalam drive untuk Ctrl Shift R lagi biar database-nya tersimpan, karena tadi kita melakukan perubahan. Kemudian di sini di jenis motor kita reload dulu.
Oke, kita klik add. ID1 jenis motor Yamaha keluaran 2016, merek motor Hino 125, gambar motor. Sebelumnya teman-teman bisa download dulu gambarnya, biar nanti pada saat upload gambarnya sudah disiapkan. Kemudian harga, oke. Setelah teman-teman sudah mengisi semuanya, bisa langsung saja klik kirim. Setelah kirim, maka kita langsung diarahkan ke sini, dan di sini adalah tampilan untuk gambar seperti ini. Kita bisa pilih sesuai dengan selera kita. Di sini saya menggunakan grid saja. Untuk deskripsinya saya menggunakan merek motor. Jika teman-teman mengganti deskripsinya, maka yang berubah adalah samping tulisan di bawah ID. Untuk detail kita custom saja. Oke, seperti itu. Di sini saya coba membuat beberapa merek motor lagi. Add ID 2, produk motor masih Yamaha keluaran 2015, merek motor MX King. Gambar. Untuk harga kita taruh 26 juta. Oke, kirim. Setelah itu saya tambah lagi add ID 3, produk motor Honda keluaran 2008, merek motor Hit, gambar. Untuk harga kisaran 15 juta. Kirim.
ini produk Yamaha keluaran 2012, merek motor Tucson 150 Honda. Untuk harganya kita taruh 28 juta. Jadi terakhir ini untuk motor Honda keluaran 2005, merek motor Supra X 125 Honda. Dan untuk harga kita taruh 18 juta. Oke, kirim. Oke, setelah selesai hasilnya akan seperti ini, dan ini adalah database yang sudah kita isi tadi, mulai dari ID, kemudian ada produk motor, lalu keluaran kendaraan, ada merek motor, dan juga gambar dan harga. Ini terletak pada data. Sini teman-teman bisa mengedit kembali. Teman-teman bisa pilih tiga pada pojok kanan atas di bagian di dalam gambar. Setelah itu pilih edit. Di sini teman-teman bisa edit. Setelah selesai edit, tinggal kirim. Kemudian jika ingin melihat lebih detailnya, teman-teman bisa klik pada gambar, maka akan muncul data-data mulai dari ID sampai harga. Di sini teman-teman bisa melihat tampilan pada desktop. Nah, ini adalah tampilan jika kita membuka lewat desktop. Oke. Dan untuk item data yang saya gunakan pada gambar, saya hanya menggunakan produk motor, jadi yang muncul selain gambar ada nama dari produk motor. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5, bagaimana cara mengintegrasikan wheel sheet ke dalam Glide Apps. Yang pertama, teman-teman perlu masuk ke dalam Google Drive dulu. Teman-teman membuat file di dalam Drive, kemudian teman-teman klik kanan, pilih Google Sheet, lalu buat database-nya. Setelah database-nya sudah dibuat, teman-teman masuk ke dalam Google Drive tadi. Yang baru pertama kali, teman-teman bisa sign in dulu, kaitkan ke dalam akun Google teman-teman, lalu teman-teman pilih database yang sudah teman-teman buat tadi, maka otomatis akan masuk ke dalam sini. Oke, untuk soal nomor 6, bagaimana
struktur data yang Anda rencanakan pada Google Sheet untuk aplikasi ini. Jadi studi kasus yang saya ambil ialah showroom kendaraan. Jadi saya menggunakan ID, kemudian ada produk motor, dan lalu ada keluaran, ada merek motor, gambar motor, dan kemudian ada harga. Untuk soal berikutnya, jelaskan detail tiap-tiap set dan kolom yang Anda butuhkan. Sheet yang saya butuhkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya membutuhkan 6 sheet untuk membuat proyek saya. Kemudian soal nomor 8, jelaskan proses pembuatan aplikasi ini melalui Glide Apps, mulai dari integrasi Google Sheet hingga penyesuaian tampilan dan fungsi pada Glide Apps. Oke, jadi yang untuk pertama teman-teman perlu masuk ke dalam Google Drive, kemudian membuat folder di dalamnya, lalu setelah itu teman-teman masuk ke dalam folder teman-teman, klik kanan lalu pilih yang Google Sheet. Setelah itu teman-teman membuat database. Tampilan dari database-nya seperti ini, hampir mirip dengan Excel. Setelah teman-teman selesai membuat database-nya, teman-teman simpan. Sebelum simpan jangan lupa namakan dulu judul dari proyek teman-teman. Setelah itu teman-teman buka ke dalam Glide. Nah, di dalam Glide sini, teman yang belum mengaitkan akun dengan Google, silahkan teman-teman kaitkan akunnya dengan Google agar bisa menggunakan database yang teman-teman sudah buat tadi. Setelah teman-teman masuk ke dalam Glide, teman-teman pilih saja Google Sheet dan pilih yang mobile. Nanti setelah itu otomatis akan masuk ke dalam sini. Setelah itu untuk komponennya teman-teman bisa atur. Jika teman-teman ingin menambahkan gambar, teman-teman bisa hapus terlebih dahulu, lalu pilih tambah yang di sini, dan untuk gambarnya kita menggunakan image picker. Dan jangan lupa setelah teman-teman sudah kembali memasukkannya dan menggunakan gambar, dan untuk bagian kolom jangan lupa disesuaikan antara komponen dan database. Jika tidak sesuai, maka penyusunannya akan berantakan. Dan untuk label di sini teman-teman bisa ganti label dari komponen-komponen yang ada di sini. Sebelum teman-teman membuat proyek teman-teman terlebih dahulu menurut gambar dari yang sesuai dengan proyek teman-teman. Oke, untuk soal nomor 9, apa tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam pembuatan aplikasi ini dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Tantangan yang harus saya hadapi ialah saya harus mencari tahu apa saja harga dari kendaraan, jenis dari kendaraan, dan produk yang mengeluarkan kendaraan ini, dan saya mengatasinya dengan cara searching di Google. Oke, untuk 10, menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Glide Apps pembuatan aplikasi mobile? Untuk nomor 10, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Glide Apps. Jadi menurut saya untuk kelebihannya, Glide Apps sudah menyiapkan fitur gratis berupa gambar, kemudian angka,
Untuk komponen-komponennya GlideUp sudah menyiapkan secara gratis. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali fitur-fitur gratis yang ada di dalam GlideUp. Lalu kita bisa mengatur komponen-komponennya melalui GlideUp juga dengan gratis. Dan untuk kekurangannya, GlideUp ini memang gratis, tapi penting di dalam linknya terdapat nama di akhir sini, yaitu bawaan dari GlideUp. Jadi orang-orang yang pernah memakai GlideUp, mereka pasti tahu kalau aplikasi ini buatnya melalui GlideUp. Untuk soal nomor 11, bagaimana cara Anda akan mempromosikan aplikasi ini kepada pengguna? Saya akan mempromosikan aplikasi ini dengan cara menyebarkan link. Kemudian untuk soal terakhir, jika Anda memiliki kesempatan untuk mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut, fitur apa yang akan Anda tambahkan dan mengapa? Jika saya memiliki kesempatan, saya tidak akan menambahkan apa-apa. Saya rasa ini sudah komplit untuk yang maunya yang gratisan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.